Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Niat ingin menggertak namun malah jadi bahan tertawaan. Itu tadi seorang ustadz yang ngotot membela nasab Ba'alawi, mengaku yakin kalau nasab Ba'alawi itu benar-benar tersambung kepada Kanjeng Nabi. Ya memang wajar orang ini membela Ba'alawi karena ia memang bagian dari Ba'alawi itu sendiri. Jadi bagaimanapun juga ujung-ujungnya ya cuma membela keluarga sendiri, membela klan sendiri, membela marga sendiri. Siapa sih yang rela jika dulunya disanjung-sanjung, dulunya dipuja-puja, dihargai dan dihormati karena mengaku sebagai cucu Nabi, namun kemudian semua itu sirna setelah kebenaran terungkap. Kebenaran terbuka bahwa ternyata Ba'alawi bukanlah cucu Nabi. Dulu banyak orang yang perhatian, tapi sekarang malah lebih banyak orang yang cuek. Siapa yang rela? Ya, kebenaran memang menyakitkan. Hati harus benar-benar bersih untuk bisa menerima kenyataan ini. Namun sepahit apapun kenyataan yang dialami seseorang, tentunya di akhirat kelak akan mendapat imbalan. Tapi itu jika menerima kenyataan ini apa adanya, jika menerima takdir ini dengan rela dan ikhlas. Tapi kalau malah protes, bahkan malah marah-marah sambil menantang mubahalah, ya ceritanya akan berbeda. Dan yang aneh itu kok pasti ujung-ujungnya itu mubahalah. Apakah tidak ada cara lain, beradu argumen misalnya, atau melakukan tes DNA? Ya mungkin ingin cari jalan pintas saja, yakni dengan cara mubahalah. Terus ajaran mubahalah itu ajaran siapa? Bukankah selama ini kita sering melihat bahwa kelompok yang suka mubahalah itu adalah kelompok Salafi Wahabi? Ya, tapi kok ada orang yang membela Habib tapi dikit-dikit mubahalah? Maka kesimpulannya sekarang makin terbukti jelas kalau klan Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Tidak hanya berdasar dari kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani saja, tapi dari cara menyelesaikan masalah pun mereka ini jauh dari ajaran Nabi. Bukankah Kanjeng Nabi itu menyuruh hambanya untuk bermusyawarah? Bahkan terhadap hal kecil sekalipun dianjurkan untuk bermusyawarah, berdialog, mencari solusi untuk kebaikan bersama. Nah ini ada orang yang membela Habib ujuk-ujuk minta mubahalah. Dan doa dari mubahalah pun sangat bertolak belakang dengan ajaran Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu selalu berdoa kebaikan dan mengajarkan umat manusia untuk selalu berbuat baik, mendoakan kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, mendoakan keselamatan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan memohonkan petunjuk atau hidayah bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah kalau ancaman mubahalah si Ustadz tadi itu malah kebalikannya, minta keluarganya hilang imannya, keluarganya mati sengsara, dan lain sebagainya. Pokoknya naudzubillah min dzalik. Ini jelas sekali bukanlah ajaran Nabi. Lalu pertanyaannya, pantaskah orang yang mengaku cucu Nabi sementara kehidupannya tidak mencerminkan akhlak sang Nabi? Dalam hidup sehari-hari tidak mengikuti ajaran Nabi, tapi justru bertolak belakang dengan apa yang selama ini diajarkan oleh Nabi? Tentu saja tidak. Ada yang bilang kalau seekor ayam itu pasti bertelur dan punya anak ayam juga. Tidak mungkin dan tidak masuk akal jika ayam itu punya anak kucing. Dan itu adalah fakta. Maka dalam hal keturunan manusia, seorang nabi pasti punya keturunan yang mulia, punya akhlak yang mulia. Nah kalau akhlak tidak mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi, padahal mengaku sebagai cucu Nabi, ini cucu Nabi siapa? Jadi makin kesini makin kelihatan kepanikan yang dialami oleh klan Ba'alawi menyangkut nasab mereka yang dipertanyakan rakyat Indonesia. Lagian kenapa sih kok panik banget dan takut banget kalau ketahuan bukan cucu Nabi?
kan tidak apa-apa dan biasa-biasa saja. Bukan cucu Nabi ya tetap boleh makan dan minum di negeri ini. Bukan cucu Nabi juga boleh hidup di negeri ini selama tidak terus-terusan membuat kegaduhan. Karena negeri ini memang diciptakan atau dipersiapkan Tuhan untuk menampung manusia dari berbagai ras dan golongan, baik yang cucu Nabi maupun yang bukan cucu Nabi. Jadi beratnya itu di mana? Namun dengan adanya banyaknya bantahan dari kelompok Ba'alawi, itu tidak membuat kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu menjadi lemah dan dilupakan banyak orang. Tidak, tapi justru sebaliknya. Kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu makin menggema, makin kuat, dan makin banyak dipercayai orang berdasar fakta yang ada di lapangan.